Solo, 29 Agustus tahun 2025. Sepak bola bukan hanya soal gol dan kemenangan. Di balik sorak-sorai penonton, ada kisah yang jarang terdengar. Kisah yang melibatkan keberanian, ketahanan, bahkan situasi tak terduga. Salah satunya terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2025 ketika Timnas Wanita Indonesia U16 menghadapi Vietnam di Stadion Manahan, Solo. Dalam pertandingan itu, pelatih Timnas, Timo Schueneman, mengalami pengalaman tak biasa. Terkena paparan gas air mata dari demonstrasi yang berlangsung tak jauh dari stadion. Insiden ini menjadi bukti bahwa sepak bola, meski tampak sederhana sebagai olahraga, tetap berada dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Bagi Timo dan timnya, kejadian ini bukan hanya soal strategi di lapangan, tapi juga tentang ketahanan mental dan kemampuan menghadapi situasi luar biasa. Melalui artikel ini, Cekwaktet mengajak pembaca untuk menelusuri peristiwa tersebut, menganalisis jalannya pertandingan, dan memahami makna di balik hasil imbang yang diraih tim Indonesia sebelum kalah lewat adu penalti. Lebih dari itu, cerita ini juga menyoroti perkembangan positif sepak bola wanita Indonesia, serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target jangka panjang, termasuk Piala Dunia Wanita ke-2031. Piala AFF U16 merupakan salah satu turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara bagi tim junior. Bagi Timnas Wanita Indonesia U16, ajang ini bukan hanya soal prestasi, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kemajuan sepak bola wanita di tanah air. Vietnam sendiri dikenal sebagai salah satu kekuatan dominan di kawasan. Dalam sejarah pertemuan, tim senior Indonesia pernah kalah telak 0-7 dari Vietnam yang menunjukkan gap kualitas yang cukup besar. Menghadapi Vietnam pada level 16, banyak pihak mengira Indonesia akan kembali kalah mudah. Namun, tim asuhan Timo Schueneman membuktikan bahwa mereka telah berkembang meski kondisi di lapangan tidak selalu ideal. Stadion Manahan yang menjadi saksi bisu pertandingan ini dipenuhi oleh ribuan supporter. Suasana awal pertandingan cukup meriah, namun ketegangan mulai muncul ketika demonstrasi terjadi di sekitar Makobrimob Solo, tak jauh dari stadion. Suara teriakan dan asap gas air mata membuat banyak pihak khawatir, termasuk pelatih dan pemain. Sekitar pertengahan pertandingan, Timo Schueneman mulai merasakan efek gas air mata. Dalam konferensi pers pasca laga, ia mengungkapkan, "Di tengah suasana yang agak mencekam ini, saya juga mulai bisa merasakan gas air mata di luar tadi. Oleh karena itu, saya tadi nggak bisa nyanyi padamu negeri setelah pertandingan." Gas ini tidak hanya mengganggu pelatih, tetapi juga para pemain yang harus tetap fokus. Beberapa supporter di tribun barat terpaksa berpindah ke sisi tribun lain untuk menghindari paparan gas. Insiden ini menambah tekanan mental bagi semua pihak yang hadir, tetapi tim Indonesia berhasil tetap bermain maksimal. Situasi ini menjadi pelajaran bahwa sepak bola tidak selalu bisa dipisahkan dari realitas sosial di sekitarnya. Pemain muda, yang sebagian masih berusia 15-16 tahun, harus belajar bagaimana menghadapi gangguan eksternal tanpa kehilangan fokus. Bagi Timo, ini juga menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dan kontrol emosi, terutama saat memimpin tim dalam kondisi tidak ideal. Pertandingan sendiri berlangsung sengit. Indonesia mampu menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1 selama waktu normal. Gol pertama Vietnam tercipta berkat sedikit keberuntungan, namun Indonesia juga memiliki peluang yang layak dicatat. Timo menilai performa timnya sebagai pencapaian penting. Ia menyebut pertandingan ini sebagai milestone. Hari ini kita bisa imbang, bahkan pertandingan sampai adu penalti, lebih dari 5 tendangan. Jadi betul-betul 50-50. Kedua tim tampil agresif, saling menekan, dan memperlihatkan kemampuan teknis yang cukup baik. Namun, Timo melihat ada hal yang masih perlu diperbaiki, terutama kualitas passing dan penyelesaian akhir. Kalau passing-passingnya lebih tepat, kualitas umpannya lebih rapi, kita bisa punya lebih banyak serangan dan lebih banyak kesempatan cetak gol. Itu yang saya sayangkan. Walaupun tidak jelek-jelek amat, hanya lumayan. Adu penalti menjadi penentu hasil akhir. Indonesia kalah 6-7, namun hasil ini tetap menjadi catatan penting karena menunjukkan bahwa tim sudah mampu menyaingi lawan yang lebih unggul secara historis.
Meskipun kalah, Timo tetap bangga dengan usaha timnya. Ia menekankan bahwa hasil ini mencerminkan kerja keras dan kemampuan tim untuk tetap fokus di tengah tekanan eksternal. Para pemain juga menunjukkan ketahanan mental yang tinggi. Mereka tetap bermain serius meski kondisi tidak ideal dan terkena efek gas air mata. Sikap profesional ini penting untuk membentuk karakter generasi muda yang siap menghadapi tekanan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Timo memberikan apresiasi khusus untuk mental juang pemain. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang belajar menghadapi situasi sulit dan tetap menunjukkan sportivitas. Kejadian ini menjadi pengalaman berharga bagi setiap pemain, mengajarkan mereka bagaimana menjaga konsentrasi, mengendalikan emosi, dan tetap bekerja sama sebagai tim dalam kondisi ekstrem. Jika dilihat dari perspektif historis, hasil imbang ini menjadi pencapaian yang signifikan. Tim senior Indonesia sebelumnya kalah 0-7 dari Vietnam, menunjukkan gap yang cukup lebar. Kini, Timo 16 berhasil menahan imbang lawan dan bahkan membawa pertandingan hingga adu penalti. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam sepak bola wanita Indonesia. Meskipun masih ada kekurangan, seperti konsistensi passing dan penyelesaian akhir, arah pembinaan dan strategi tim mulai menunjukkan hasil. Bagi Timo, ini adalah tanda bahwa usaha panjang dalam pengembangan pemain muda mulai membuahkan hasil. Timo menyadari bahwa untuk menumbangkan Vietnam secara konsisten, tim harus tampil lebih sempurna. Passing harus tepat, koordinasi antar pemain harus terjaga, dan konsistensi mental harus selalu terjaga. Kalau mau menang lawan Vietnam harus super, harus bagus. Passing-passingnya harus betul-betul on. Tadi masih so-so, ujar Timo. Selain itu, target jangka panjang Indonesia adalah Piala Dunia Wanita ke-2031. Untuk mencapai tujuan ini, pelatih fokus pada pengembangan kemampuan teknis pemain, latihan intensif untuk meningkatkan kualitas passing dan penyelesaian akhir, penguatan mental pemain agar mampu menghadapi tekanan, baik di lapangan maupun dari situasi luar, dukungan penuh dari federasi, supporter, dan media untuk memotivasi pemain muda. Kejadian gas air mata menjadi pengingat bahwa olahraga tidak terlepas dari konteks sosial dan politik. Pemain muda belajar bagaimana tetap fokus dalam situasi darurat, mengasah ketahanan mental, dan menghadapi tantangan yang tidak ada dalam buku latihan. Sepak bola, dalam hal ini, menjadi sarana edukasi karakter, mengajarkan disiplin dan kerjasama, membentuk mental juang yang kuat, menunjukkan pentingnya fokus meski ada gangguan eksternal. Bagi supporter, kejadian ini juga menjadi pengalaman belajar tentang ketahanan dan solidaritas. Mereka tetap mendukung tim meski harus menghindari paparan gas, menunjukkan sportivitas dan kepedulian. Kisah Timo dan timnya menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal skor akhir. Kemenangan juga berarti berani menghadapi situasi sulit, menunjukkan profesionalisme dan sportivitas. Terus belajar dan berkembang dari setiap pengalaman, baik positif maupun negatif. Bagi pemain muda, pengalaman ini menjadi bekal untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Bagi Indonesia, ini menunjukkan bahwa sepak bola wanita tengah berada di jalur perkembangan positif, siap menatap target besar Piala Dunia Wanita ke-2031. Timo menutup konferensi pers dengan pesan inspiratif, pertama kali kita bisa imbang lawan Vietnam. Kalau lihat sejarah, terakhir tim senior kalah 0-7. Jadi kita sudah on process. Kita punya target itu Piala Dunia Wanita ke-2031. Pesan ini menegaskan bahwa meski perjalanan masih panjang, usaha dan kerja keras akan membuahkan hasil. Insiden gas air mata di Stadion Manahan menjadi catatan unik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun bagi timnas wanita U16, pertandingan melawan Vietnam lebih dari sekadar peristiwa dramatis. Hasil imbang yang diraih menunjukkan bahwa perjuangan, kerja keras, dan mental juang bisa menghadirkan momen berharga, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Bagi Cek Fakta, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap olahraga memiliki konteks sosial yang lebih luas. Setiap pemain muda yang berjuang di lapangan membawa pesan inspiratif bagi generasi berikutnya. Semoga pencapaian Garuda Muda Pertiwi menjadi motivasi bagi sepak bola wanita Indonesia untuk terus berkembang,
menatap target besar Piala Dunia Wanita 2031 dan membuktikan bahwa ketekunan selalu membuahkan hasil meski harus melewati tantangan tak terduga.